Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Inka ya. Setelah cukup lama kayak gue gak nge-review di Sinekrip. Oke, jadi kali ini gue ngebahas salah satu drakor yang lagi trending, cukup trending di Indonesia gitu kan. Yang gak lain gak bukan, judulnya adalah Can This Love Be Translated. Ya karena ini bisa dibilang penantian fans-fansnya Kim Sen Ho gitu. Jadi setelah dia sekian lama gak main drakor dan jadi lead actor, akhirnya dibalik lagi, dan bisa dibilang drakor ini menjadi keresahan bapak-bapak ya, nggak cuma masalah nasional tapi internasional karena drakor ini terdiri dari 12 episode yang ceritain tentang seorang perempuan bernama Cha Moo-hye yang diperankan oleh Go Young Joon gitu ya. Jadi awal dia tuh kayak skuter gitu ya, selebriti kurang terkenal yang dia lagi jalan-jalan ke Jepang, lalu di sana nggak sengaja kenalan sama seorang penerjemah gitu yang jago beberapa bahasa, Jo Ho Jin yang diperankan oleh Kim Sen Ho. Nah di sana tuh mereka tuh kayak kenalan yang tak sengaja tapi agak-agak oversharing ngomongin masalah cinta-cintaan pribadi mereka gitu, sampai akhirnya mereka suatu hari berpisah ke balik kesibukan masing-masing, dan setahun kemudian gitu ya si Cha Moo-hye ini udah jadi terkenal, jadi salah satu aktor papan atas. Mereka akhirnya bisa ketemu lagi gitu ya di sebuah program dating reality show gitu, dimana si Cha Moo-hye ini dipasangin sama salah satu aktor Jepang ternama yaitu Hiro Kurosawa yang diperankan oleh Sota Fukushi. Mereka tuh nggak bisa ngomong bahasa Inggris, yang satu ngomong Korea, satu ngomong Jepang, jadi harus ada penerjemahnya, yaitu penerjemahnya si Ho Jin ini. Programnya itu jalan-jalan keliling luar negeri, antara lain ke Kanada, ke Italia, dan sepanjang perjalanan itu konfliknya dimulai ketika sebenarnya si Cha Moo-hye dan Ho Jin ini tuh sebenarnya saling suka, tapi mereka karena sifatnya berkebalikan gitu, jadi mereka ada masalah komunikasi yang mana love language mereka tuh nggak nyampe gitu. Jadi kayak sepanjang series ini banyak banget kesalahpahaman, terlalu banyak asumsi-asumsi liar yang bikin mereka yang seharusnya mereka saling suka, saling deket, malah saling jauh gitu dan saling ada konflik. Dan hal-hal yang gue sukain alias kelebihannya dari drakor ini adalah antara lain udah pasti visualnya, karena sepanjang series ini kita akan disuguhi gitu ya cerita dengan pemandangan-pemandangan yang luar biasa gitu di Kanada gitu, di Italia. Gue suka lagi sih bener-bener ini karakter-karakternya sangat kuat dari masing-masing aktornya ini. Jadi kayak si Cha Moo-hye ini kan digambarin dia itu selebriti yang anak Instagram banget, yang dia itu orangnya asbun gitu ya, asal bunyi. Dia tipikal orang yang ngomong dulu baru mikir belakangan gitu. Kebalikannya sama si Ho Jin ini yang dia tuh sebelum ngomong dia dipikir dulu, dia tertata banget gitu. Dan dibalik di sifat dia yang pintar, yang suka baca buku gitu, dia orang yang sangat ya bisa dibilang gak suka main Instagram, gak bisa baca Google Map ya. Jadi uniknya si Ho Jin ini meskipun dia bisa menguasai banyak bahasa, tapi untuk bahasa cinta sendiri dia adalah orang yang susah banget ungkapin, susah banget nerjemahin orang lain tuh kenapa dia kayak gitu ngomongin masalah cinta ya. Aktor-aktor pendukungnya juga oke bagus-bagus gitu, kayak misalnya yang si aktor Jepang ini, si Hiro ini, dia itu ganteng banget sih, benar-benar di situ dia gambarin sebagai pangeran fantasi, pangeran impian gitu ya. Cuman kita juga dikasih lihat di sisi dia yang kayak sempurna, dia orangnya juga agak-agak konyol, agak awkward gitu. Terus ada karakter cewek yang si cinta pertamanya Ho Jin ini yang namanya Jisun ini juga dia cantik, dia menawan dengan versi dianya gitu, dan masing-masing karakternya tuh nggak terlalu banyak dikasih subplot gitu. Jadi menurut gue porsinya pas gitu. Apresiasi banget buat Kim Sen Ho yang dia ternyata katanya selama 4 bulan aja dia bisa belajar 3 bahasa cuy, dari Inggris, Itali sampai Jepang, dan itu cukup fasih gitu. Ini tuh drakor yang cukup bisa mengaduk-aduk emosi gue, maksudnya bukan emosi kesel apa gimana ya. Jadi mulai awal kita dibuat senyum-senyum gitu kan, dibuat gregetan, gemes, karena mereka berdua ini kan memang gagal paham mulu menafsirkan bahasa cintanya mereka gitu kan. Jadi kita sebagai penonton tuh ikutan gregetan gitu, ikutan kesel awalnya gitu. Jadi dan pada akhirnya semua kebayar ketika akhirnya mereka ya akhirnya mulai bersama. Nah situ benar-benar kita ngerasa puas gitu akhirnya gitu kan.
kan ya. Ini juga romcom, bukan sembarang romcom ya, karena nggak cuman manis-manisan gemes-gemes aja, karena banyak juga pelajaran hidup yang bisa diambil. Lo ngomongin tentang luka masa lalu yang belum bisa disembuhkan, itu akan berdampak ke masa besarnya nanti gitu. Terus ngomongin masalah komunikasi sama keluarga gitu, bahkan juga tentang isu kesehatan mental juga dibahas di drakor ini. Dan gue juga suka banget di sini makeupnya, wardrobe-nya, gila sih. Lo nonton baju-bajunya, outfitnya si Cha Moo-hae ini tuh udah kayak fashion show Chanel gitu ya. Chanel berjalan, karena memang dia itu adalah brand ambassador-nya dari Chanel. Jadi kayak head to toe, gila sih. Keren banget gayanya. Dan menariknya lagi tuh di sini kita bisa melihat bagaimana tim produksi reality show tuh lagi bekerja di balik layar. Seru gitu kan, mereka kerja di balik kamera gitu kan, yang mana produsernya, sutradaranya yang ngedirect, yang tim penerjemahnya, tim kreatifnya itu seru aja ngelihatnya. Dan kalau untuk kekurangannya atau hal yang gue kurang suka, sebenarnya dikit sih gitu. Jadi kan kita di awal udah disuguhi dengan yang lucu-lucu, yang gemes-gemes gitu. Tiba-tiba mulai dari episode 7, 8, 9 itu kayak tone-nya agak berubah, jadi kayak lebih dark, jadi kayak agak-agak horor psikologis sih sebenarnya. Jadi kan si Cha Moo-hae ini sebenarnya dia tuh punya luka masa kecil yang mengakibatkan dia tuh kayak punya kepribadian ganda kayak gitu kan, gitu alias DID gitu, mungkin bahasa psikologinya yang ngerti gitu ya. Dimana dia berubah jadi karakter namanya Dorami gitu, salah satu karakter horor yang pernah dia perankan yang bikin dia tuh viral, dibikin terkenal gitu, yang ngomongnya lebih belak-belakan, yang cukup menurut gue cukup creepy gitu. Maksud gue kalau gue jadi si Hojin itu mungkin agak-agak takut kali ya sama Cha Moo-hae karena kayak gitu. Meskipun akhirnya kebayar sih gitu kan, berkat kemunculan Dorami ini ternyata malah yang kayak menyelamatkan hubungan mereka. Cuman gue di parts itu tuh jadi ngerasa agak berat aja sih bahasannya. Di sini tuh juga ada beberapa alurnya tuh kayak agak baju mundur. Jadi menurut gue, saran gue ya harus perhatiin banget, terutama di episode awal pasti dia selalu kayak maju entah itu berapa tahun kemudian lalu mundur lagi. Jadi kayak harus lebih merhatiin aja sih biar paham sama alurnya. Paling gue di sini agak lebih ngarepin momen-momen kebahagiaan mereka yang baru jadian gitu kan ya. Mungkin agak sedikit dibandingin sama di Hometown Cha-Cha-Cha gitu kan, gimana sih Hong Bang-jang itu sama si ceweknya itu dulu awal-awal jadian yang malu-malu, yang salting, yang apa gitu, agak panjang gitu. Kalau di sini tuh kayak sebentar banget, kayak baru bahagia, tiba-tiba ada masalah baru lagi, mereka harus pisah lagi, dan lagi nikmat-nikmat ini tiba-tiba udah abis. Kayak kurang gak sih 12 episode tuh, kayak pengen nambah. Sebenarnya gue suka sih setiap si Hojin sama Cha Moo-hae ini ketemu gitu, kayak ada aja gitu loh obrolan mereka yang bikin ketawa-ketawa gitu, yang kelakuan Cha Moo-hae yang bikin malu sendiri, bikin geleng-geleng kepala gitu, ke-awkwardannya. Terus scene favorit itu mereka kan memang dengan view bagus gitu ya, di luar negeri itu semua bagus-bagus, tapi gue malah paling suka yang mereka tuh lagi di Kanada, mereka bisa ngeliat aurora bareng. Menurut gue itu bagus banget sih, romantis juga. Cuman di sana mereka juga belum saling belum jadian, jadi kayak masih malu-malu gitu. So sweet banget. Untuk skor versi gue adalah 8/10 overall. Ini adalah salah satu drakor awal tahun 2026 di Netflix yang cukup memuaskan, cukup bikin happy, ketawa-ketawa dan gemes, dan mungkin masih akan dibicarakan terus ke depannya ya. Semoga nanti drakor-drakor berikutnya masih banyak yang bagus-bagus kayak gini. Let me know bagaimana kalian teman-teman yang nonton, apakah kalian rewatch berkali-kali atau scene mana yang kalian suka, atau mungkin ada beberapa juga yang mungkin baru sampai mentok di 2, 3 belum lanjut lagi. Just let me know, tulis di kolom komen ya. Segitu aja, makasih udah nonton. Jangan lupa dukungan untuk like, share, dan subscribe channel Seni Krips. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye bye. Wassalam.